Oke, selamat malam. Kali ini saya akan membahas tentang perakitan juga, tentang masih di dunia penyetingan dripper power amplifier ya. Oke, kawan-kawan, apa sih kok ngerakit dripper saya itu lama gitu loh. Jadinya dengan satu dripper itu satu malam itu kadang-kadang belum jadi. Kalau yang panjang seperti ini ya. Resistornya aja entah berapa biji ini, nanemin ini juga saya milih-milih juga begitu. Dan ini penanaman transistor ya, penanaman transistor. Kalau yang kecil-kecil ini tadi sudah saya pilihin dan langsung saya tanam begitu. Kenapa sih kok nggak pakai alat canggih? Kalau saya sudah terbiasa seperti ini ya, karena saya mempunyai rumus tersendiri dan saya itu mempunyai skill merakit sendiri gitu. Karena semua orang itu punya skill sendiri-sendiri ya. Dan saya itu hobi. Jadinya barang-barang yang berkualitas itu saya hobi banget ya. Ya walaupun nggak berkualitas banget yang super ya, tidak yang super banget, tapi minimal itu komponen original, grade A, grade A itu, atau grade B, grade B itu ya, begitu. Kalau yang terlalu komponen yang biasa-biasa itu saya kurang suka begitu, karena selama ini saya ngecek itu yang komponen yang biasa-biasa, yang yang KW entah berapa lah gitu, itu banyak saya temuin itu emang nggak sesuai selera yang saya inginkan begitu loh kawan ya. Ini sambil kita dengarkan suara kodok, ada suara jangkrik, ada suara kambing juga ya nanti, kemungkinan begitu. Nah, apa sih alat yang saya pakai kok sampai selama itu ngerakit gitu loh. Saya itu kalau ngerakit ya avometer. Ini alatnya avometer, cuman avometer kayak gini. Cuman avometer, terus sebuah ISR, terus sama korek ya. Kok pakai korek mas? Nah disitulah, itu jarang, itu yang orang yang tahu itu jarang. Jadinya saya kasih bocoran sedikit ya, saya kasih bocoran sedikit cara merakit saya itu gitu. Kenapa pakai seperti ini ya? Gini, sebuah transistor itu dia di dalamnya itu ini seri K ya, Korea. Seri Korea ini kalau nggak salah saya beli itu, saya belinya itu di jauh sana. Ini harganya sekitar 7.000 ya lur, satu set. Tapi itu saya juga milihin ini sebuah TR transistor. Ini dia mempunyai nilai, bukan nilai nomor seri maksudnya ya, nilai dalamnya itu ada HEV, ada UBE, ada miliampere ya. Ini kita cek pakai ISR. Kita kenapa saya itu ngeceknya bagaimana sih cara mengecek nilai TR itu, yang dibahas-bahas kok ngecek nilai TR itu gimana. Gini, ini kan sebuah ISR. Nah, ini saya cek dulu ini berapa. Nah ya, ini HEV ada di 173, UBE nya ada di 593 mV ya.
terus kekuatan IC itu 6,2 miliampere begitu ya, paham toh. Nah kan 173 HEV ya, kelihatan ya, kelihatan ya. Nah terus kok bisa menggunakan sebuah korek ini, saya bakar dulu lur. Nah ini seperti ini ya, saya bakar. Ini biasanya saya membakar gini ini memakai avometer yang ada termostatnya, itu saya ambil di 100 atau 100 lebih derajat Celcius ya. Ini saya bakar sedikit, HEV-nya itu kalau dibakar naik lur. Nah HEV-nya naik jadi 221, tapi UBE itu menurun begitu ya lur. Kalau kekuatan ampere itu tetap sama, walaupun menurun dia hanya sekian miliampere ya, hanya 0, gitu. Ini semakin dia dingin ya semakin HEV-nya berturun. Tapi UBE menurun. Kalau dia keadaan panas itu UBE-nya menurun, HEV-nya meninggi. Lah, kegunaan HEV-nya meninggi itu dia untuk kekuatan TR-nya itu di HEV. Lah, untuk kekuatan voltasenya itu adalah di UBE ya. Begitu. Nah, terus cara menyetingnya bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, ini kan sebuah driver power amplifier itu walaupun merek apa aja, drivernya apa aja, itu dia dari diferensial sini ya dulur, dari diferensial, sistem diferensial atau sistem feedback sini, TR sini itu kan menuju ke TR fast begitu. Nah terus kita cara menyesuaikannya nilai resistor atau nilai HEV UBE yang transistor yang bawah itu harus bagaimana itu. Nah itu skill perakit lah ya, saya tidak akan membocorkan masalah itu, cuman caranya itu seperti itu saya menyetingnya itu. Jadinya itu transistor itu kalau panas dia itu maksimal atau minimal voltasenya itu berhenti di berapa dengan kepanasan 100 derajat Celcius apabila saya bakar. Nah itu UBE voltase itu dia berhenti di angka berapa, ibaratnya UBE-nya di 600 sekian milivolt. Nah itu terus saya bakar dengan 100 derajat Celcius atau lebih, itu voltase UBE itu menurun sampai berapa. Nah itu saya sesuaikan, jangan sampai sinyal voltase dari diferensial ini ke atas melebihi ukuran minimalnya voltase UBE itu tadi. Kalau melebihi itu sangat berbahaya gitu loh. Berbahayanya kenapa? Yaitu skill perakit juga. Nah terus cara menurunkan voltase atau menyetel voltase, sinyal voltase yang ke atas itu dari resistor umpan balik fase ya. Jadinya dari diferensial ini ke atas ke jalur ke TR fase ini kan ada satu jalur biasanya. Nah itu kan ada resistor yang menuju ke voltase ke jalur itu, jadinya itu harus disesuaikan nilainya. Begitu sambil diukur. Lah cara mengukurnya bagaimana itu juga skill perakit juga ya. Saya nggak akan membocorkan masalah seperti itu. Cuman caranya itu caranya saya menyeting begitu ya. Kanan kiri itu harus sama. Lah terus miliampere itu perlu atau enggak ya, sangat perlu, karena miliampere itu nanti bekerja untuk bias juga gitu loh. Jadinya ampere bias berapa, voltase bias berapa,
bias drivernya itu dikasih berapa, nanti bias outputnya itu dikasih berapa, itu juga harus menyesuaikan. Intinya bias driver itu diusahakan 1 volt lebih ya, bukan 0, tapi 1 volt lebih. Nah, nanti baru kita cut yang di atas untuk bias outputnya, begitu ya dulur. Nah, terus kenapa kok harus diukur panasnya dan voltasenya TR fast? Itu juga ada rumusnya gitu loh ya. Nanti kalau nggak diukur seperti itu ya kadang di sini TR-nya terlalu panasnya over terus mati, terus meledak, meletek begitu loh. Terus nanti di sini sudah mengeluarkan signal berapa volt, di sini nanti nggak kuat untuk menampung, nanti juga kalah yang atas ini, ikut panas semua gitu loh. Panasnya over semua ya, panas-panas itu panas wajar lah, dingin banget ya enggak, panas banget ya enggak, tapi sedang begitu ya, dan meminimalisir terjadinya kerusakan pada bagian TR atas, osilasi sistem. Nah, itu meminimalisir begitu. Terus TR ini juga diukur voltasenya, UBE-nya untuk kestabilan THD ya, untuk kestabilan THD-nya. Nah, di situ ukurnya seperti itu. Makanya saya memilihin TR mana yang sama, terus antara kanan kiri itu mana yang sama turun naiknya, terus dipanasin seperti itu. Lama milih seperti ini nih dulur ya, karena saya bukan apa ibaratnya merakit syukur bunyi gitu loh, syukur bunyi terus saya merakit tak jual langsung, syukur bunyi tak jual langsung gitu ya. Cepat, semalam aja bisa sampai 5 driver 10 driver bisa itu, kayak penjual-penjual yang massal lah ibaratnya, tokonan atau gimana itu kan burungan itu ngerakitnya begitu. Nah, kalau milihin seperti ini yo mampus lah, nggak dapat duit begitu. Saya jualnya mahal dari yang lain, emang iya gitu loh, karena saya itu komponennya juga saya pilihin yang bagus, kualitasnya yang bagus. Terus saya juga mahalnya itu seperti tidak, saya itu berpikir itu saya tidak menjual komponen tapi saya menjual kualitas begitu loh dulur ya gitu. Tapi saya bandingkan ya, saya juga pernah membandingkan dengan diri sendiri. Ibaratnya saya milihin seperti ini dengan saya merakit sama-sama driver seperti ini, terserah gitu loh, asal tanam gitu aja. Sama saya bandingkan yang sudah saya pilihin seperti ini, itu bedanya sangat jauh banget dari segi kelinerannya, tembakannya, kenormalannya itu jauh banget. Makanya saya itu berasumsi kalau merakit berarti harus tak pilihin biar hasilnya lebih jos lagi gitu. Karena saya bandingkan, saya pilihin dengan yang tidak saya pilihin itu saya bandingkan sendiri, bukan bandingkan sama yang lain begitu loh. Kalau bandingkan dengan driver yang lain itu sudah kenyang aku. Dari dulu aku beliin punya siapa itu sudah menumpuk dulu ya. Gitu, hanya untuk perisetan aja. Dan sekarang saya punya asumsi sendiri dan saya membuat sistem sendiri untuk yang terbaik lah gitu. Karena saya hobi lur, saya itu hobi menyoder-nyoder, terus hobi kualitas-kualitas, terus ibaratnya ya untuk suara bagus dan sesuai itu saya tuh hobi banget di situ. Tapi kalau yang kurang bagus atau hanya sembarangan terus
kerapian kurang itu emang saya itu kurang hobi itu, ngelihatnya aja kayak gimana gitu loh ya. Begitu. Kalau kayak gini kan hanya untuk kerjaan di malam hari kalau saya. Begitu. Ya kadang kalau walaupun ada orang pesen, kalau saya capek itu kadang saya ngerjain cuman sebentar, nanti saya tidur gitu ya. Jadinya saya ngerjain itu nyantai lur ya, jangan diburu-buru begitu. Saya ngerjain itu nyantai karena saya dari pagi sampai jam 5 sore itu ngurus bengkel motor ya. Kadang kalau udah servisan banyak terus bongkarin mesin itu saya kecapean, kadang-kadang habis mandi itu sore terus tidur. Nah, nanti paling terbangun itu tengah malam, itu saya sempatkan untuk ngeriset sambil ngopi ngerokok nyantai gitu loh. Itu saya sempatkan ngeriset dan milihin komponen-komponen begitu dulur ya. Oke dulur ya, itu tadi cara meriset saya itu seperti itu. Jadinya kalau pembelian dripper stereo, nah itu saya milihnya ini sama untuk 2 dripper penyetingannya begitu. Input balan juga ini kan bikinan sendiri ini, jadinya rancangan sendiri begitu. Input balannya disesuaikan sama amplitude atau gainnya dripper begitu. Untuk IC juga pilihan ya, untuk IC-nya original ya, serba original lah saya yang seneng itu ya, walaupun nggak original grade grade A atau original grade grade B, nah itu yang sering saya pakai. Kalau di bawah itu saya nggak berani. Bukan saya itu tidak mau menjual dripper murah, bisa aja ini dripper saya jual murah itu. Kayak contoh-contohnya yang kecil ya, yang kecil seperti ini modelnya, nah seperti ini. Itu yang kecil kemarin itu, ini tak buat harga 150.000 atau 100.000 bisa ini, tapi komponennya ya kan komponen apa ya, yang kualitasnya itulah pasaran yang murah-murah gitu. Kualitasnya tak bikin murah banget bisa ya. Nah itu cara saya menyeting dan milihin TR itu seperti itu dulur ya. Itu cara saya. Kalau cara yang lain yang pakai alat-alat canggih itu ya terserah dia gitu loh. Tapi cara saya itu seperti itu. Dan sudah banyak saya banding-bandingkan sendiri cara meriset itu, kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana, itu sudah banyak ya. Begitu dulur. Itu saya itu praktek langsung ya. Praktek langsung, tidak memakai teori-teori harus gini teorinya gini, itu saya nggak pakai itu ya. Saya praktek langsung dan uji coba langsung gitu ya. Begitu dulur. Nah itu tadi cara meriset saya, kenapa kok saya lama merakit drippernya ya, seperti itu contohnya saya merakit itu gitu dulur ya. Ini sekedar informasi, saya mau milihin lagi dan meriset lagi. Oke dulur, semangat dan tetap bekerja sesuai apa yang bisa begitu tuh. Oke.